Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Lamole Hutauruk dengan NIM 250601381. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Tuka, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai mahasiswa PPG batch pertama tahun 2025 di LPTK IAKN Tarutung. Pada saat ini, saya akan mempraktekkan video uji kinerja saya di Sekolah SMA Negeri 1 Tuka dengan materi Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, apa kabar anakku semuanya? Baik. Biasa. Baik, silakan diperiksa dulu anakku di sekitarnya. Apakah masih ada sampah? Biar kita ini belajar nyaman ya, karena kebersihan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, silakan buat anak ibu yang sudah ada rosternya memimpin ibadah kita. Teman-teman, sebelum kita mengangkat lagu pujian kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini kita mengangkat lagu pujian kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak percaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Nya Tuhan, kami dapat berkumpul di kelas kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami Tuhan, dalam perantara Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah yang saya ambil terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jika sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Marilah kita membacanya bersama-sama. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan bahwa ucapan syukur bukan hanya diberikan ketika hidup berjalan lancar, tetapi dalam keadaan sulit dan penuh tantangan. Sebab dengan bersyukur kita menunjukkan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan tetap bekerja dan memegang kendali atas hidup kita. Sikap bersyukur mengubah cara pandang kita terhadap masalah dan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Ini juga menjadi ciri khas orang percaya yang hidup sesuai kehendak-Nya. Oleh karena itu, apapun keadaan kita hari ini, marilah kita belajar untuk selalu bersyukur karena Tuhan baik dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Inilah khotbah saya pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan bagian firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman yang kami dengarkan bisa kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kami dan berkenan dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam perantara Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya. Puji Tuhan. Baik. Ibu lihat ini lengkap ini Ibu lihat. Tapi Ibu tanya ketua kelas Silson. Hadir semua anakku? Hadir semua, Bu. Iya.
Baiklah anakku, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita untuk hari ini, ya, silahkan kumpul dulu buku ibadah kalian. Ayo cepat anakku. Oke, ini semua ini gereja hari Minggu yang semalam. Mudah-mudahan benar itu anakku ya. Jangan karena ada buku ibadah ya tuntutanmu kau pergi ke gereja. Sebenarnya memang pergi ibadah itu adalah memang keikhlasan hati. Memang kita mau memfokuskan diri, memberikan waktu untuk Tuhan, memuji muliakan namanya di rumahnya yang suci. Materi kita akan Ibu sampaikan, tapi sebelumnya Ibu mau dulu menanyakan kepada anak-anak Ibu materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya. Materi kita pada minggu lalu adalah kebudayaan dan iptek sebagai anugerah dari Allah. Iya, benar. Yang tahu apa yang bisa dijelaskan dalam ya tentang kebudayaan dan iptek itu? Iya. Kebudayaan dan iptek merupakan realitas yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan setiap orang. Iya. Kebudayaan dan iptek tidak terlepas dari ya rutinitas seseorang ataupun orang yang hidup ya melakukan kebudayaan itu. Memang benar-benar anakku perlu menggunakan iptek. Apalagi sekarang, zaman sekarang ya anakku ya. Banyak informasi-informasi dari dunia iptek yang perlu kita ketahui. Hanya saja kita harus pandai-pandai memakainya agar kita bisa memakai iptek itu dengan baik. Ya, karena memakai iptek anakku ada sisi positif dan negatifnya. Baik, Ibu lihat ini muka-muka ini. Belum semangat ini, masih ada yang melamun. Kita ice breaking dulu ya anakku ya. Ayo silakan berdiri. Siap? Semangat! Iya. Oke, silakan duduk. Baik. Kita masuk ke materi kita, yaitu di bab 2, Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Tujuan dari pembelajaran kita ini anakku, yang kita pelajari untuk materi ini, tentang ya tujuan pelajarannya, peserta didik mampu mendeskripsikan sedikitnya 3 cara Allah merawat hidup manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mendaftarkan sedikitnya 3 talenta yang Tuhan berikan. Nah, jadi anakku, di sini yang perlu kita pahami dulu ya, talenta. Talenta itu ya sudah ada dalam diri manusia, diberikan oleh Tuhan. Semua kita ini anakku punya talenta. Hanya saja ya tidak ada yang mampu mengembangkannya. Atau bisa Ibu katakan dia sebenarnya bisa, tapi dia malu, dia takut. Nah, pengertian talenta adalah karunia dari Allah berupa kemampuan atau potensi yang diberikan kepada setiap orang secara berbeda-beda. Itu tadi Ibu bilang. Jadi talenta itu sudah ada kian anakku, diberikan Tuhan untuk kita. Hanya saja kitanya anakku bisa nggak menunjukkan, mengembangkan ya talenta yang ada dalam diri kita. Nah, talenta ini harus digunakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Jadi yang dikatakan anakku untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya contohnya ada talenta yang apa? Bernyanyi. Nah, kalau yang dikatakan dengan talenta untuk melayani sesama, talenta yang ada dalam dirinya, melayani sesama, berarti talenta apa itu? Bisanya anakku berbentuk ya, ada talenta olahraga. Contohnya olahraga angkat berat. Apa itu namanya? Angkat barbel. Iya kan? Itu kan? Kan talenta juga itu anakku. Jadi tiba-tibalah adalah anakku orang yang dalam musibah. Nah, orang lain nggak bisa ngangkat,
kita bisa ngangkat karena kita ada kekuatan talenta itu tadi yang kita lakukan selalu dalam olahraga. Sudah biasa mengangkat yang berat-berat. Nah, itu termasuk juga ya melayani sesama, membantu ya. Nah, jadi firman Tuhan yang bisa mendukung nats talenta ini ya adalah itu dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, Yesus mengajarkan bahwa setiap orang bertanggung jawab mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan kepadanya sebagai bentuk syukur dan pengabdian. Nah, lalu Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Jadi Allah menganugerahkan talenta kepada manusia sebagai karunia ilahi yang diberikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Tuhan itu anakku sudah diberikan masing-masing kepada manusia. Sudah tahu Tuhan talentamu, talenta si Sarah, talenta si Melani, si Hilson, ya ada itu. Hanya saja kita perlu mengasah, menunjukkan dan mengembangkannya. Talenta bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tadi seperti Ibu bilang, harus dikembangkan. Nah, baru bertanggung jawab. Ya, itu bisa untuk kemuliaan Allah. Ya, itu tadi yang di Matius ya, Matius 25 yang 14 sampai 30. Pentingnya talenta itu anakku bagi manusia. Penting bagi manusia untuk mengembangkan dan memanfaatkan talenta. Kenapa penting? Karena talenta adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya terkadang anakku kita bisa, tapi kita malu-malu. Jadi tertahan kan dalam hati kita kan. Terkadang jadi batu sandungan. Aku tadi bisanya itu. Aku bisanya. Tapi nggak ditunjukkan. Ya. Nah, talenta itu juga anakku memberikan dampak positif bagi orang. Kalau sudah bisa kita anakku mengembangkan talenta kita, bisalah kita melakukan hal yang baik melalui kemampuan kita. Untuk mengidentifikasi talenta, kita bisa mulai dengan berdoa. Emang sebenarnya anakku, kalau kita memiliki usaha, ya kemauan, ya biar dibantu kita, dilancarkan, ya harus minta bantuan sama Tuhan. Supaya bisa kita melaksanakannya dengan baik. Kita bisa memberikan umpan balik pada orang lain. Kita bisa menggunakan talenta untuk melayani di gereja. Jadi kalau yang dimaksud ini anakku, ya, itulah itu anakku. Kalau pendeta, ya, bisalah dia mengajarkan kepada para guru malua, ya kan? Kalau yang gereja KBP ya. Nah, kalau yang Katolik dia, ya, menerima komuni ya. Bisa juga anakku talenta itu untuk kebaikan sosial. Apa itu? Di bidang kesehatan dan pendidikan. Talentanya ya melayani, menolong orang. Seperti ada cita-cita jadi dokter, jadi perawat, ya. Pokoknya yang di rumah sakit lah, bagian-bagian medis. Semua itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Kalau memang benar-benar kita menjalankan itu dengan ikhlas anakku, Tuhan pasti senang, Tuhan pasti terima. Sekarang anakku, supaya lebih konkret nanti ya, lebih jelasnya, ada nanti anakku video yang perlu kau tonton atau ibu tayangkan supaya bisa nanti anakku ya lebih mengerti tentang materi kita ini. Jadi silahkan ditonton, disimak ya. Nanti ibu akan menanyakan setelah kalian menyimak video tersebut. Nah, sekarang setelah menyimak video ya tentang seorang putri yang tidak memiliki tangan bisa menggunakan ya talentanya. Talentanya berarti bernyanyi dengan bermain musik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja talenta yang kamu lihat dalam video? Yang tahu? Ya, silakan. Talenta yang saya lihat dari video tersebut, yang pertama adalah
kemampuan bermusik yang luar biasa. Iya. Lorelai menunjukkan bakat luar biasa dalam bermain piano. Ia dapat menggunakan kakinya, itu merupakan hal yang sangat sulit bahkan bagi semua orang karena memiliki anggota tubuh yang lengkap untuk berkarya dan bermimpi. Tepuk salut. Iya, luar biasa ya. Menyimak kali dia ya, si Ananda ya. Bagus. Itu yang ibu inginkan. Kalau ada seperti ini anakku, luar biasa. Baik, yang kedua, bagaimana Toko dalam video menggunakan talentanya? Siapa yang bisa? Iya. Toko dalam video, Lorelai Mosnegutu menggunakan talentanya dengan bermain piano menggunakan kakinya. Yang ketiga, mengapa kita perlu menghargai dan mengembangkan talenta yang kita miliki? Iya. Karena yang pertama, talenta adalah anugerah unik yang membedakan kita dari orang lain. Iya. Yang kedua, mengembangkan talenta membantu kita mencapai potensi yang terbaik. Yang ketiga, talenta yang diasah bisa membawa banyak manfaat. Yang keempat, menghargai talenta membangun rasa percaya diri dan motivasi. Dan yang kelima, dengan talenta kita bisa memberi inspirasi dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Iya, kalau ini kita berikan dulu aplaus buat teman kita. Iya. Dan seperti ini, seperti yang kita sampaikan tadi ya, salut. Memang benar-benar kalian menyimak video kita ini. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa yang bisa kamu pelajari dari video tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Siapa yang bisa? Bu, Iya, silakan aku. yang bisa saya pelajari dari Lorelai adalah bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai mimpi kita, dan percaya diri itu penting untuk menunjukkan potensi yang ada dalam diri kita. Iya, tepuk salut. Salut. Iya. Mengerti nak ibu ini ya. Terima kasih lah ya buat Tuhan. Terima kasih buat kalian sudah bagus menyimak video kita ini. Nah, jadi anakku ya, yang bisa kita lihat dari video tadi ya. Berarti kalian sudah mengetahui bahwa talenta itu ya tidak memandang ya bagaimana ya manusia itu ada dalam kehidupan kita. Maksudnya seperti ini anakku. Walaupun dengan ya keterbatasan, walaupun tidak ada lengkap ya anggota tubuhnya, tidak menutup kemampuannya, dia tunjukkan, dia kembangkan. Nah, jadi kita yang lengkap ini anakku, anggota tubuh diberikan Tuhan, haruslah sebenarnya bisa mengalahkan ya rasa takut, rasa malu, ya karena apa? Kalau ada ketakutan dan malu itu anakku, ya apalagi yang berdiri di depan, nah itulah yang membuat yang kau tahu tadi tidak berani lagi kau menyampaikannya. Sehingga apa? Yang mau kau sampaikan tidak tersalurkan. Sehingga apa? Ya adalah penyesalan. Aku tadi tahunya aku itu. Aduh, kenapa nggak ku jawab itu? Sehingga ya ada penyesalan. Baik, kita buat tugas karena pembelajaran kita ini berbentuk berdiferensiasi, jadi ada tugas yang akan disampaikan. Silakan bentuk kelompok. Kelompoknya ada 5. Silakan dibentuk kelompoknya. Iya, silakan bentuk kelompoknya. Tugasnya akan ibu bacakan setelah melihat atau mengamati video yang ibu tayangkan. Ingat anakku, harus teliti ya, seperti menonton video yang pertama tadi, supaya bisa anakku nanti menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan ya. Tugas-tugas ya yang ibu berikan akan ada jawabannya di setelah kau tonton ya anakku ya. Baik, ini kelompok 1, kelompok 2, mana? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, baik. Ibu mau ya bisa
menyimaknya dengan baik agar nantinya mengerti apa isi dari video pembelajaran ini. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be? Bankers and also men orphans. We're all looking for something. We're looking for home. Just Iya, setelah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan, ya, ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Ibu bagikan di dalamnya ada tugas yang akan dikerjakan per kelompok, nanti dijawab, ya. Jawabannya ya sesuai video yang sudah kau amati, anak ya. Baik, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Baik, Ibu berikan waktu untuk mengerjakannya. Silahkan dikerjakan dengan benar. Iya. Ini kan diminta anakku apa yang kamu lihat dari gambar atau video yang tampilkan. Nah, ceritakan secara singkat aja. Iya. Sudah Ibu lihat ini muka-muka ngantuk ini ya. Ayo breakinglah dulu kita, ayo berdiri dulu yuk. Yuk. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Iya. Sudah bisa kita anakku persentase dulu kelompok 1 ya. Biar kita dengarkan dulu hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 silahkan maju ke depan anakku, bacakan hasil diskusi kalian. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan video inspirasi tentang Nick, seorang motivator berbisnis luar biasa yang lahir tanpa tangan dan kaki, namun dapat mengubah keterbatasannya menjadi kekuatan. 1. Kami mendapatkan pengajaran dari Nick. Nick mengajari kami untuk tidak menyerah walaupun dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, kami belajar bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih impian. Yang ketiga, ejekan tidak boleh membuat kita putus asa. Yang keempat, keluarga adalah sumber semangat dan cinta. Kisah Nick memotivasi kami untuk terus semangat dan belajar berjuang. Nick punya bakat berbicara yang sangat menginspirasi. Ia memiliki semangat juang yang luar biasa. Nick pandai menyemangati orang lain agar tidak menyerah. Ia bisa mengubah kesedihan menjadi kekuatan. Talenta terbesarnya adalah bisa membuat orang percaya diri. Nomor 3, Nick pasti sulit saat ingin bermain atau belajar dengan teman-temannya. Yang kedua, dia sering diejek, jadi susah untuk percaya diri. Yang ketiga, saat kecil dia hampir menyerah dan ingin bunuh diri. Yang keempat, susah membuktikan kalau dia juga bisa sukses seperti orang lain. Yang kelima, menghadapi orang yang meremehkannya jadi tantangan yang berat. Oke, sekian presentasi dari kami. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ada kelompok yang ingin menanyakan? Ada? Ada, Bu. Iya. Siapa Nick dan bagaimana latar belakang kehidupannya saat kecil? Jawabannya adalah, Nick adalah seorang motivator dan pembisnis asal Australia yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Ya, sudah jelas anakku? Sudah, Ibu. Ya, mari kita berikan aplaus buat kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 diberikan waktu untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kami di sini ingin menyampaikan presentasi kelompok 2. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, apa yang kamu lihat dari gambar atau video yang ditampilkan? Ceritakan kembali secara singkat. Yang pertama, video ini menjadi pengingat pentingnya pendidikan karakter. Yang kedua, peran keluarga sangat berpengaruh dalam membangun kepercayaan diri anak.
Yang ketiga, kisah Nick bisa menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi semua kalangan. Keempat, pentingnya bagi kami untuk menanamkan nilai-nilai ketangguhan. Yang kelima, kami akan gunakan sebagai bahan penguat mental di kelas dan di rumah. Yang kedua, apa saja talenta yang kamu temukan pada tokoh dalam gambar atau video tersebut? Yang pertama, talenta komunikasi publiknya sangat kuat dan intensif. Yang kedua, dia memiliki kemampuan reflektif dan mampu menyampaikan nilai dengan efektif. Yang ketiga, Nick mampu mempengaruhi karakter dan mental generasi muda. Yang keempat, ia mengajarkan pentingnya rasa syukur dan keteguhan. Yang kelima, talenta dalam memimpin dan memberi contoh nyata sangat relevan dalam pendidikan karakter. Dan presentasi kami, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang bertanya anakku? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ilson dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Nick Fujicik dalam hidupnya? Nah, saya tidak jawab. Mana pertanyaannya itu apa tantangan terbesar yang dihadapi Nick Fujicik dalam hidupnya? Tantangan yang terbesar dialami ini adalah ia menerima kondisinya yang terlahir tanpa anggota tubuh. Selain itu, dia juga harus menghadapi ejekan, diskriminasi dan rasa putus asa yang mendalam sejak usia dini. Namun ia memilih untuk tidak menyerah dan menjadikan tantangan itu sebagai kekuatan pada dirinya serta membangun dia untuk menjadi lebih kuat menjalani apapun hidupnya serta menginspirasi orang lain. Apakah jawaban kami dapat diterima? Ya, udah. Baik. Oke. Sekian dari ya tugas yang kalian kerjakan. Semua kelompok sudah maju, berarti ya sudah mengerti dan sudah mengerjakan semuanya. Silakan dikumpulkan LKPD-nya anakku per kelompok ke depan. Iya. Video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi ya adalah motivasi buat kita yang lengkap diberikan Tuhan ya. Diberikan Tuhan kita anggota tubuh yang lengkap serta ya kesehatan yang luar biasa bisa kita terima. Nah, jadi buatlah itu anakku ya sebagai pendorong supaya kau bisa seperti sini ya. Jangan ya karena kita tidak ada uang ataupun dalam keadaan memiliki masalah jadi menghambat talenta yang ada dalam dirimu berkembang atau kita tunjukkan. Karena anakku ya, setiap talenta yang dianugerahkan Tuhan itu adalah mandat, itu adalah amanah agar semua manusia mengembangkan talentanya. Jadi jangan kau pendam-pendam anakku. Jadi kesimpulan dari materi kita ini, kita manusia atau setiap manusia yang telah dianugerahkan atau dianugerahi talenta oleh Allah secara unik dan berbeda. Talenta merupakan karunia ilahi yang harus disadari, dihargai, dan dikembangkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan. Nah, talenta juga anakku bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk melayani sesama. Baiklah, demikian materi pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk minggu depan, ya tugasnya, silahkan anakku dibaca bab 3 tentang hedonisme dan keugarian. Untuk mengikuti materi pembelajaran kita untuk hari ini, baik kita tutup dengan doa. Silakan untuk anak kami Yusuf menutupnya dengan doa. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Hingga saat ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Tuhan, setelah kami mau pulang, bimbinglah kami perjalanan agar kami sampai di rumah dengan selamat. Dan apapun yang telah kami pelajari Tuhan, biarlah kami membawa ke dalam rumah kami ataupun ke tempat tujuan kami
yaitu sebuah ilmu yang bermanfaat bagi beberapa orang ataupun seseorang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, di dalam perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin.